Karena memang itu Betawi pinggir Ya, sekolah zaman dulu sih. yang beralkulturasi. Kalau memang bahasanya mungkin bahasa Betawi aja, mungkin orang-orang Sunda yang berbatianannya, kalau kata kita mau batian, perbatasannya itu nggak menikmati, nggak ngerti. Maka seperti itu, ada terjadi akulturasi budaya. Nah kemudian lain pula dengan bahasa Betawi Tengah dengan gaya bahasa Melayu Tinggi dan bahasa Betawi Denes. Lebih condong dengan ujaran-ujaran suku kata berciri A menjadi E. Nah itu. Kita di sana hanya 2 kampung yang bicaranya E. Hanya kampung Marunda Pulo dengan Sembilangan. Selebihnya A semua. Mau kemana? Tuh orang Sembilangan. Adanya di Kecamatan Bebelan. Kemudian yang Marunda Pulo itu ada di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda. Mau kemana? Mau beli kopi, Amiruti. Dekat Nabang dong. Nah itu hampir mirip itu. Itu hanya 2 kampung itu, ya. Kemudian juga terkait masalah tradisi Betawi pesisir, yaitu suatu perilaku peradaban yang terbentuk dari faktor lingkungan alam dan akulturasi budaya lain. Contohnya begini, di sana ada adat istiadat nadran. Bung Reja juga pernah bareng kita ngelaksanain di sana. Nah, nadran itu nyadran, kalau kata kita nyadran, suatu upacara untuk menghormati laut, gitulah. Nadar. Hari ini apa kemarin juga ada? Itu di Cilincing, di kita kemarin gontok-gontokan. Jadi sedikitnya, ya sedikit kita ulas dulu. Nadar itu, nadran itu adalah asal kata dari nadar sebenarnya. Nadar itu suatu janji sebenarnya, suatu janji yang harus ditepati, maka disebut namanya nadar. Ya, itu istilah bahasa Arab, akulturasi Betawi dengan Arab, gitu kan? Karena kalau kita nggak laksanain berarti kita nggak tepat janji, kita punya hutang, maka dibela-belain itu yang namanya nadran. Kemudian ada juga disebut namanya baritan. Itu bentuknya sedekah bumi. Kalau nadran bentuknya apa? Sedekah laut. Beda antara darat dengan laut. Darat itu disebut namanya sedekah bumi atau disebut namanya baritan. Ya, saya nggak kupas masalah bentuk prosesinya seperti apa, judulnya aja dulu tulis. Nah kemudian ada dari beberapa lain, dari baca orang-orang yang terdahulu kita, ilmuwan dari terdahulu kita menyatakan kalau orang Betawi kita ini kalau secara ilmuwan ini disebut namanya orang Endonan. Betawi orang Endonan, padahal kita dari turun temurun sebut orang Endonan. Kenapa? Ada suatu pendapat yang menyatakan kalau orang Betawi itu adalah suatu suku bangsa yang terlepas dari komunitas aslinya dan mendarat di daerah Betawi, di daerah Jakarta, ini bagian pesisir, melalui das, daerah aliran sungai, gitu kan? Itu pendapat para ilmuwan-ilmuwan. Oke, itu sebagai referensi kita. Kita juga belum mampu berpikir ke situ. Kita ikutin aja dah, gitu. Jadi kalau mau main tua-tuaan, saya lebih tua, orang Betawi pesisir. Wah, Condet katanya kemarin lebih tua kemarin. Waduh, men. Nggak bisa ribut nih. Kemudian di sini saya kasih gambaran lagi konten Betawi pesisir dan modern, ya. Seiring peradaban perkembangan zaman terjadilah konten eksistensi Betawi pesisir akibat dari urban, ya, yang menyebabkan terjadinya sebuah akulturasi dan tata ruang yang tak terkendali. Tadi sudah dibahas tuh, tata ruang yang tak terkendali. Bahasa-bahasa pesisir mulai hilang atau tak digunakan lagi, seperti perhati penangkap ikan di empang. Kemudian juga ada tradisi acara metik motong padi, baritan, nadran. Kemudian juga hal ini terjadi suatu penggunaan tata ruang. Rawa-rawa, empang-empang berubah menjadi area pengembangan, perumahan, pabrikan, pergudangan, dan lain-lain. Ini yang suatu tata ruang yang dipaksakan berdasarkan kekuasaan. Tadi itu bagiannya Bung Raja dah yang ngomongin itu.
kompensasi terhadap pelestarian budaya ini belum adanya suatu kebijakan oleh penguasa. Adapun kebijakan-kebijakan yang ada hanya sebuah kebijakan moral yang bersifat tentatif, ya, sehingga nilai-nilai tradisi tidak lestari. Nah, masyarakat berjalan sendiri-sendiri tanpa aturan-aturan sesuai dengan gagasan-gagasan sendiri, tidak lagi mendasar kepada pakem-pakem bentuk aslinya. Nah, ini yang perlu kita bina. Jadi, contoh, anak-anak ngediriin lenong, nih gua lenong denas bahasanya, tapi nggak pakai pakem lenong denas. Kemudian juga ini seorang penyair, tetapi pakem-pakem jadi seorang penyair itu seperti apa? Itu ada pakem-pakemnya. Kalau di tata negara mungkin itu adalah perda, pergub, permen, undang-undang. Tetapi dari sisi budaya itu disebut namanya pakem-pakem, aturan-aturan. Jadi kalau makan duren ya rasa duren gitu loh. Istilahnya seperti itu. Kemudian Tidak tertulis, Pak. apanya? Tidak tertulis. Tertulis Belum ada sampai saat ini, hanya orang menciri khas, ciri khas gitu. Jadi kekayaan di kita kan ada kekayaan benda dan ada kekayaan tak benda. Nah, kekayaan bendanya, contohnya rumah Pito, Luar Batang, Beos, Kota Tua, Masjid Alam, kemudian juga stadion, itu kan kekayaan tak benda. Tetapi kekayaan tak benda itu kan bersifat abstrak. Bagaimana cara mengemasnya? Ini harus dengan sebuah buku. Siapa yang menulis? Nah, disinilah saya sebutkan harus ada kesepakatan ilmiah. Di sisi lain, di selatan kalau mau bicara topeng, oh topeng itu begini, kata orang utara, oh topeng itu begini, itu kan tidak ada kesepakatan ilmiah. Karena kita tidak pernah buat pakem-pakemnya. Nah, barangkali yang terdahulu mungkin sudah ada, tetapi belum terrealisasi. Ini juga harus bagaimana caranya. Seperti itu. Nah, kemudian juga apa sih yang harus kita lakukan pada saat ini adalah kompensasi regulasi. Kemudian juga kesepakatan ilmiah. Apa yang dimaksud dengan kompensasi regulasi? Alhamdulillah DKI Jakarta udah punya Perda nomor 4 tentang pelestarian budaya. Dan ini, tetapi perda itu dikeluarkan, apakah perangkat-perangkat pemerintah ini udah baca semua? Yang paling penting adalah sosialisasi kepada pemerintah agar mengerti gitu apa yang dia mau laksanakan. Kalau perdanya ada, masyarakat suruh baca, masyarakat baru dengar. Ada yang belum dengar bentuknya seperti apa yang mau diajuin. Nah, ini tugas daripada para pemerhati dan orang-orang pinter di sini. Bagaimana caranya perda itu bisa digodok, diimplementasikan untuk kita makan sebagai hadiah kepada orang-orang Betawi. Seperti itu. Kemudian kesepakatan ilmiah. Perhatian terhadap konten-konten Betawi pesisir itu meliputi kesepakatan ilmiah agar publik mengetahui objek yang dirasakan, tahu bentuknya. Seperti makan durian, rasa durian yang tadi saya sebutkan itu. Langkah awal yang diambil yaitu kesepakatan pakem-pakem konten. Ya. Kemudian pengakuan kompetensi. Tadi saya sebutkan kesepakatan pakem-pakem konten itu artinya aturan-aturan bagaimana melaksanakan suatu kegiatan budaya berdasarkan item-item budaya-budaya yang akan ditampilkan. Nah, ini konten-konten ini kalau kita mau bikin, wah, duitnya harus sekandang ayam. Karena kita kagak punya duit, Bang, buruan ngomongnya biar bisa kita nyari duit. Bisa nggak? Oke. Kemudian ini tinggal dikit lagi nih. Ya. Kemudian pengakuan kompetensi. Sementara ini minim sekali pengakuan tentang profesi yang ada di DKI Jakarta berdasarkan kalau kita tolak ukur sekarang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Saya sebagai pelaku penyair lah, katakan diri saya ini sebagai penyair. Apa bukti saya sebagai penyair? Dari mana saya dapat buktinya? Kalau ente sekolah SD, ini lo ijazahnya. Kalau Anda seorang pemain lenong denas, mana lo ijazahnya? Maka disebut, itu akan ada disebut namanya sertifikat keahlian. Itu yang harus kita perjuangkan kepada untuk
pelaku-pelaku seni dan budaya. Kemudian satu lagi, kenapa tidak lestari? Karena kita tidak pernah mengusulkan budaya Betawi menjadi muatan lokal di sekolah. Jadi di sekolah itu nggak dipelajarin. Nggak Udah ada. bang, itu udah. Udah cuma orang Betawinya sama organisasinya geblok kagak sih. Oh gitu kira-kira. Iya, nanti bisa di skip lagi, udah nggak ada lagi kan? Oke. Sip, Jadi beres. itu saja barangkali Ya, good. konten-konten yang saya isi daripada bagaimana sih Betawi pesisir Iya. yang ada. Saya tidak bicara tentang kebijakan-kebijakan karena saya memang bukan pejabat, saya masyarakat biasa. Tetapi itulah endingnya adalah saya mengharapkan semua pihak bagaimana caranya kompensasi regulasi dan kesepakatan ilmiah itu bisa terrealisasi dan terimplementasi. Demikian itu saja. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Bang Yahya ya. Terima kasih. Ini ada Bang Herius, pernah keliling dan nulis buku tentang dunia maritim serta perahu Nusantara. Nah, Bang Herius kayaknya mesti ngomong. Yang mana Bang Herius? Itu yang pakai kunci miring. Oh, silakan. Di depan aja, Bang. Pindah. Sama Cang Yahya di depan boleh.